sama aku Putri. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai masa perkembangan dan pendekatan psikologi. Nah, kali ini kita mempelajari tentang betapa pentingnya belajar teori pendekatan konseling. Karena dalam teori pendekatan konseling itu, kita dapat membantu ketika kita kelak menjadi konselor, kita dapat membantu konselor kita dalam menangani suatu masalah. Nah, di sini kita juga belajar untuk mendiagnosa, kemudian menentukan suatu treatment. Nah, sebagai dasar melakukan konseling supaya kita bisa memberikan konseling secara profesional. Nah, ada nih persamaan antara dokter dan seorang konselor. Nah, jika dokter itu melakukan diagnosis, sedangkan konselor melakukan treatment. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga belajar mengenai VIPA to Strateg. Nah, apa sih itu VIPA to Strateg? Nah, diawali dari filosofi. Nah, filosofi itu sendiri merupakan pendekatan tertentu atau cara memandang manusia. Sedangkan patologi itu merupakan di mana manusia yang tidak sehat atau manusia yang bermasalah. Sedangkan goals atau tujuan itu merupakan akhir dari suatu konseling. Kemudian yang terakhir ada strategi. Strategi itu merupakan cara untuk mewujudkan tujuan. Nah, strategi ini bersifat general. Dan yang terakhir ada teknik. Nah, teknik ini sifatnya spesifik. Jadi teknik itu juga yang menggerakkan suatu strategi. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau setiap pendekatan itu memiliki ciri khas yang khas atau ciri khasnya masing-masing. Nah, kali ini kita juga membahas mengenai 3 cara untuk memilih pendekatan yang terbaik bagi kita seorang konselor. Yang pertama adalah memilih menurut filosofi masing-masing atau cara memandang manusia. Kemudian yang kedua ada memilih menurut tipe masalah yang dihadapi atau cara kita dalam memandang suatu masalah. Kemudian yang ketiga ada memilih menurut tipe kepribadian konseling atau memandang filosofi konseling. Nah, dalam hal ini kita menjadi tahu bahwa setiap manusia merupakan makhluk yang kompleks dan makhluk yang sering berubah-ubah dan juga memiliki pikiran yang berbeda-beda. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ada 12 teori konseling? Apa aja sih? Yuk simak bareng-bareng. Nah, yang pertama ada psikoanalisis terapi. Dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang kedua ada Adlerian terapi, di mana dikembangkan oleh Alfred Adler. Sebagai murid dari Sigmund Freud. Nah, dalam Adlerian terapi ini membahas bahwa setiap kita memiliki sisi lemah dalam diri kita, dan tipe ini juga membuat kita menjadi superiority dan kita menjadikan kita sebagai teknologi harapan bagi masa depan sesuai dengan urutan kelahiran. Nah, yang ketiga ada logoterapi, di mana logoterapi ini dikemukakan oleh Viktor Frankl. Nah, dalam logoterapi ini setiap manusia memiliki kehendak untuk memilih kehidupannya. Dan dalam teori ini juga ada pengaruh spiritual, yaitu hubungan antara manusia, kita individu dengan Tuhan, dan menemukan hikmat atau makna dalam suatu kehidupan. Nah, yang keempat ada person-centered therapy yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Dalam person-centered therapy ini tidak ada persamaan antara harapan dan kenyataan, dan tujuannya adalah untuk menemukan sosok dalam diri kita. Jadi, yang menemukan sosok dalam diri kita sendiri. Dan yang kelima ada Gestalt therapy. Gestalt therapy ini dikemukakan oleh Friedrich S. Perls atau dalam buku yang dikenal Here and Now atau kursi kosong dan kursi kosong juga. Nah, dalam teori ini membahas mengenai cara memandang manusia itu holistik atau menyeluruh semua, dan ia berfokus pada di sini dan sekarang.
Dan yang keenam ada behavior therapy, di mana dikemukakan oleh John Dawson. Dalam hal ini, dalam teori ini menganggap bahwa sesuatu yang sifatnya hanya dipikirkan, perasaan tidak valid, hanya perlu perilaku yang valid. Seseorang melakukan sesuatu tertentu karena hal tertentu. Nah, kemudian yang ketujuh ada transactional analysis yang dikemukakan oleh Eric Berne, dan yang terkenal dalam teori ini adalah 4 jendela dan jendela tidak gelap. Kemudian selanjutnya ada cognitive behavior therapy, di mana cognitive behavior therapy ini dikemukakan oleh Aaron Beck, dan dalam hal ini membahas tentang adanya pemikiran positif dan dalam adanya pemikiran negatif dalam diri kita. Jadi membahas tentang pemikiran positif dan negatif. Kemudian selanjutnya ada REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy yang dikemukakan oleh Albert Ellis. Dalam teori ini membahas mengenai kepercayaan rasional dan irasional. Jadi di mana kita dalam teori itu dapat memanage rasa marah kita. Kemudian selanjutnya ada reality therapy yang dikemukakan oleh Dawson. Dalam teori ini di mana perilaku total atau total behavior terdiri dari melakukan, berpikir, merasakan, dan fisiologi. Dan dalam konsep ini juga menerapkan konsep 3R, yaitu responsibility atau tanggung jawab, reality atau realitas, dan right benar. Nah, kemudian selanjutnya ada solution focus yang dikemukakan oleh Steve DeSazer dan Kim Inselberg, di mana manusia mampu mengkonstruksi solusi dan individu sendiri merupakan pakar dan dalam suatu kehidupan. Kemudian yang terakhir nih ada narrative therapy yang dikemukakan oleh Michelle White dan David Epson. Dalam hal ini, konseli merupakan atau individu merupakan pemeran utama dan penulis cerita. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Kalian paham gak tentang 12 teori konseling ini? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mazhab perkembangan. Nah, bisa disimak dari gambar selanjutnya bahwa ada 12 mazhab perkembangan. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Jadi teman-teman, gimana? Kalian paham nggak? Kalau aku sih lumayan. Nah, cukup sekian dari aku. Terima kasih karena udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada salah kata atau kurang jelasnya dalam penjelasan yang aku kasih. Dan sekian dari aku. Terima kasih. Dah.